Daripada sebagai beriman, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbih kepadanya pada bagian yang panjang kemaluan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul lagi di tempat yang insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terutama dalam beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Yang artinya adalah Tuhan langit bumi dan apa-apa yang di antara yang keduanya, maka sembahlah dan bergembira dalam beribadah kepadanya. Yang kedua adalah sabar dalam menahan hawa nafsu. Hawa nafsu yang kita untuk menikmati kesenangan dan kemegahan dunia ini. Padahal kesenangan dan kemegahan dunia itu hanyalah sifat sementara. Selain sebagai perhiasan hidup dunia, anak juga menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Hukum taubat adalah fardu ain yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, segeralah bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa. Hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. At-Tahrim ayat 8. Bertamu dan menerima tamu. Ana akan membagi menjadi dua hal. Yang pertama, bertamu. Ketika kita bertamu ke rumah seseorang, kita hendaklah meminta izin dan mengucapkan salam kepada tuan rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah seseorang yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam. Dalam bahasa Arab, sifat maaf disebut juga al-'afwu, yang secara etimologis berarti kelebihan atau berlebih. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yas'alunaka madza yunfiquna qul 'afw, yang artinya, dan katakanlah kepada mereka apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang berlebih dari keperluan. Yang berlebih seharusnya diberikan agar keluar dari pengertian mengeluarkan yang berlebih, yaitu dari kata al-'afwu
yang berkembang maknanya menjadi menghapus. Dalam konteks bahasa, maafkan berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka yang ada di dalam hati. Sifat memaaf disebut juga salah satu dari manifestasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintai dengan penuh rasa kasih sayang. Cinta dengan definisi tersebut sudah menjadi fitrah bagi umat manusia. Akan tetapi, bagi seseorang yang sempurna imannya, cinta yang pertama dan yang paling utama diberikan kepada Allah semata. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Mengapa orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan karena Allah yang memberi dia dua mata untuk melihat, dua kaki untuk berjalan, dua telinga untuk mendengar, dan seluruh nikmat yang tidak bisa dihitung dan ia butuhkan di dunia ini. Serta ia juga tidak lupa akan pertanggungjawabkan pada hari akhir nanti, dan kepada Allah dan dia kembali. Hakul muslim 'ala muslim khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tasmiyatul 'abis. Rawahul khamsun. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengirimkan jenazah. Wa ijabatud da'wah, mengabulkan undangan. Wa tasmiyatul 'abis, menjawab orang bersin. Hadis riwayat Khamsah. Taharah lahiriah, yaitu bersuci dari kotoran dan hadas dengan cara wudu, mandi dan tayamum. Kapan sih kita harus taharah? Yang pertama, ketika junub dengan cara mandi wajib. Berdasarkan potongan surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya, dan jika kamu junub maka bersucilah atau mandilah. Yang kedua, sebelum sholat, karena sholat tidak akan diterima jika belum bersuci. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la taqbalu sholatu bi ghairi tuhur. Salat tidak akan diterima jika belum bersuci. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Keberanian tidak hanya ditujukan dalam peperangan, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Anda akan memberikan 3 bentuk keberanian yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, keberanian menghadapi musuh dalam peperangan, dalam kurung jihad fisabilillah. Seorang muslim harus berani terjun ke medan perang, membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kedua, keberanian menyatakan kebenaran, dalam kurung kalimat al-haq, sekalipun di hadapan penguasa yang zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jihad yang paling afdol adalah memperjuangkan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan yang ketiga, keberanian untuk menahan diri tatkala marah, sekalipun dia mampu melampiaskannya.